Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sapa sira Muhammad, ilam takun lamun ora ana iku lakum apa hujatun hujah argumentasi bailahi maqamaring Allah, bailahi maqamaring al hujatu udah hujal balighatu kan atamatu kang sempurna. Ini orang musyrik atau orang kafir itu kan ada beberapa hewan ya yang haram untuk disembelih, haram untuk dimakan, utamanya bagi wanita dan lain sebagainya ya. Ini Rasulullah disuruh menyampaikan, kalau kamu tidak punya argumentasi yang sempurna, Allah memberikan argumentasi. Karena mereka kan mengatakan itu dasarnya dan dugaan. Karena apa? Hanya mengikuti jejak orang-orang yang sebelumnya. Maka ya dugaan karena tidak ada argumentasi yang kuat. Ya. Lah, yang ditunjuk Allah adalah argumentasi yang kuat, yang sempurna, yaitu adanya diutusnya Rasul, yang jelas juga dibekali mukjizat dan diberikan wahyu berupa kitab ya. Ya kan, dua hal itu merupakan argumentasi yang kuat, argumentasi yang sempurna. Ya, tidak bisa dibantah sebenarnya ya. Kalau kalah biasanya kan hanya marah karena tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salam ngarep sapa Allah, hidayatak ing nuduhake sira la hadakum maka nuduh Allah sira ajmain kali kabehane. Memang sejatinya ini dari sudut ilmu alam, ilmu tauhid. Kalau orang-orang itu diberikan hidayah, maksudnya semuanya, diberikan hatinya menerima apa yang disampaikan Rasulullah, ya semuanya akan dapat hidayah, semua akan mengikuti jejak Rasulullah. Di sini diberikan kaidah, diberikan batasan ajmain semuanya. Ya karena sebagian kan ada yang mengikuti Rasulullah ya, orang-orang kafir, orang-orang Mekah ya. Tapi tidak semuanya ya. Tapi sebagian ada utamanya yang putranya atau putri keturunannya kan mengikuti, yang orang tuanya pengku, gak gelem melok, ya anaknya mengikuti. Maka di sini disebutkan Allah memberikan hidayah, utamanya semuanya ya akan mengikuti jejak Rasulullah. Tetapi hidayah itu hanya diterima sebagian, dalam arti yang diberikan hidayah Allah sebagian, tidak semuanya. Lalu mah nekana sapa sira hadiru tekan ka sapa sira suhada akum boro-boro saksi sira Allah tegese ya syaduna kang nyasa aladina annallah sangkut iku harrama ngarhada ing Allah ing iki alladzi tegese barang haram tau kang ngaran sapa ing alladzi. Ini disuruh mendatangkan saksi ya, yang menyaksikan apa yang mereka haramkan, itu berupa unta dengan kriteria tertentu, tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan oleh orang wanita,
hanya dimakan oleh orang laki-laki yang boleh, dimakan penjaga berhala yang boleh, maka disuruh mendatangkan saksi. Tapi laki-laki saksinya juga dasarnya mengikuti pendahulunya, bukan dasar membawa kitab ya, membawa argumentasi yang bisa mengalahkan, tetapi hanya mengikuti jejak pendahulunya, yang jejak pendahulunya itu keliru, salah, sesat. Fa'in sahidu makon lamonnya saya alladhi yasyadun falatas makoro dan sering sepasun mahum setan alladhi walatatibi oja'anu sepasun ahwaum ing berwakarapan alladhi awaladina ing berwakar alladina kadabung kang gorok alladina bi ayatina kan ayat ingsun waladina layu minang kona iman sopa alladina bila akhiratin en dalam dina akhir kan dina akhirat wahum utai alladina iku biro pengkan ala iku ya diluna nyekuto ake ala yusri musik disuruh mendatangkan para saksi. Seandainya ada saksi yang mau bersaksi ya, karena saksi itu ya itu dasarnya ya mengikuti jejak pendahulu, ya jangan diikuti karena ya keliru, tersesat. Maka jangan diikuti orang yang bersaksi hanya berdasarkan kemauannya saja. Dan dia juga tidak iman kepada hari akhirat. Buktinya tidak mempercayai kehidupan setelah meninggal dunia. Dia kan mengatakan masa manusia sudah meninggal, sudah rusak, hidup kembali, kan tidak percaya. Ya karena dia musyrik. Tetapi seandainya dibantah kamu itu loh, apa namanya, Allah membuat manusia awal tidak ada contohnya bisa, kok setelah meninggal menghidup kembali gak, karena tidak percaya ya. Misalkan dicontohkan bumi ini berputar rutin tiap hari ke timur, tidak ke barat, gak. Pokoknya rutinitas. Ya tetap tidak percaya, namanya dasar tidak percaya. Kalau jawabannya, loh saya sejak lahir sudah begini, ya berarti begitu. Ya karena ya tidak tahu permulaannya. Tapi kalau mau berpikir, ya sesuatu yang rutin itu ya pasti ada yang mengatur. Misalkan kita melihat barang, ya kita ini kan, hati kita kan lebih suka, walaupun tidak tahu ada barang siapa yang, tapi lebih suka nih, kalau ada barang, ya berarti ada yang membuat. Tidak mungkin barang ujuk-ujuk tiba-tiba ada sendiri. Kita percaya kalau ada yang membuat. Tapi mungkin jawabannya lagi, ya kalau barang yang misalnya mobilnya ada pabriknya, walaupun dia tidak tahu pabriknya ya. Tapi kalau bicara tentang bumi, langit, karena besar, ya baru ya tidak percaya. Karena apa? Ya dasarnya orang sudah tidak percaya, sudah dari segi ilmu tauhid, ilmu kalam tidak diberikan hidayah, ya walaupun diberikan argumentasi semudah apapun, sesempurna apapun, ya tetap mengelak, tetap tidak percaya, bahkan ya menyalahkan orang yang mengutarakan argumentasi tadi. Kul ngucap sapa sira Muhammad ta'ala urine sapa atru mongko macaake ingsun barang haram kang sapa pengalaik mansra Allah tu tegese orang Allah tu tegese orang ngkodake sira bingkara mufassir ta anik masra maksudnya maharam itu ya saya siji. Jadi disuruh Rasulullah disuruh menyuruh mereka datang mendengarkan ya, maksudnya bisa di hadapan Rasulullah, ya bisa lewat orang yang diutus oleh Rasulullah ya, tidak harus, pokoknya apa yang ada di Al-Quran penjelasannya itu sampai kedengaran mereka. Seperti tadi, ya kalau barang yang misalnya mobilnya ada pabriknya, walaupun dia tidak tahu pabriknya ya. Tapi kalau jawabannya, loh saya sejak lahir sudah begini, ya berarti begitu. Ya karena ya dasarnya orang sudah tidak percaya. Karena
suruh menghadirkan saksi ya, tidak harus di hadapan Rasulullah, pokoknya jawabannya mereka bagaimana kan gitu. Ini juga begitu. Datanglah saya bacakan apa yang diharamkan. Tetapi bukan dalam arti di hadapan Rasulullah. Bisa saja Rasulullah menyuruh sahabat untuk membacakan, untuk menjelaskan kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan gitu. Wa aksinu lan bagus bilwai tengkalan wantulur isan kalan bagus teman wala tatulo jamatan sepot aula dak beranasra bilwa di mendem urip min aji imlan ke arah fakir bahkan tegari fakir takhofuna kang peti sapa sira fakir. Di sini dijelaskan Rasulullah, maksud disuruh datang, tapi maksudnya dijelaskan apa yang diharamkan Allah beda. Kalian dihalang oleh orang musyrik, orang kafir itu kan mengada-ada, itu berdusta, aslinya tidak ada. Yang dihalang Allah musyrik, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh ada berhala, karena Allah itu satu dan hanya Allah yang berhak disembah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik laki maupun wanita, dan jangan bunuh anakmu. Di sini disebutkan mengubur anak wanita yang masih kecil ya. Di zaman jahiliyah dulu, maka disebut jahiliyah itu dalam arti banyak hukum melanggar aturan yang sifatnya memang ya turun-temurun. Kalau punya anak wanita katanya kan dari sudut gengsi atau dari sudut ini derajat rendah, maka dibunuh hidup, dikubur hidup. Kalau laki ya disembelih, tapi yang rata-rata wanita kan ya. Ini yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak itu kan bagian rezeki, bagian kenikmatan dari kok malah dikubur ya. Ya mungkin ya karena mengikuti jejak pendahulunya, kalau tidak dikubur merendahkan martabatnya, maka ya ikut-ikut saja karena tidak tahu yang sebenarnya. Ditunjukkan yang sebenarnya, tidak tahu, malah mengelak, malah menyalahkan. Di era sekarang juga begitu ya, tapi beda lagi kalau di sekarang kan yang menunjukkan itu ya rata-rata orang tahu. Tapi kalau dari segi manusia, sama-sama manusia biasa. Kalau manusia biasa, ya ada kebaikan dan ada keburukan. Bahkan di era modern ini kan kadang-kadang juga dilema ya. Orang yang agamis, tokoh agama, juga hubungan dengan duniawi ini kadang-kadang tidak mau kalah dengan orang yang tidak begitu mengerti agama. Harusnya kan harusnya kan beda ya. Ini harusnya beda karena apa? Dia mengetahui dunia ini sebentar dan yakin, tapi seakan-akan tidak yakin. Karena apa? Ya buktinya dengan duniawi tidak mau kalah dengan orang yang tidak begitu mengetahui secara mendetail ya tentang agama. Nanu tension najukum awer jika insra wa yam lampra anasiro. Wala tatulo jamaten wa takrobo cobar alfa pro pengkai Allah akabarek pro azina kajina. Madar barang doara komputer pantel omah ninasakan fawakil batal kang samar apa mah alania tahu tegese pertanyaan mah
pertelani fawakis wasarohalan rahasia fawakis. Jadi ini diberikan petunjuk Allah, diberikan penjelasan, jangan bunuh anakmu, karena Allah sejatinya kan Allah yang memberikan rezeki ya. Dan setiap manusia ingin rezekinya yang berlebih, tapi kan tidak sama yang dimiliki oleh seseorang. Sebenarnya di dunia ini nantinya kan akan jadi ujian ya. Ya memang mengatakan, waduh, enak ya yang kaya, mudah, enak yang pandai, enak yang punya jabatan, enak jadi kepala, enak jadi. Tapi semua itu ujian. Karena ujian, karena ya diuji ya. Ya ujiannya itu nanti lolos apa tidak. Karena ini cerita kalau di Nabi ya. Nabi Sulaiman itu kan di antara nabi terkaya, kedudukan tinggi, tapi ceritanya di akhirat itu nanti di antara para nabi masuknya surga kari terakhir. Karena apa? Harta itu kalau halal itu kan juga menjadi beban. Karena apa? Di sana hisapnya kan lama, perhitung. Kita saja walau pakai alat yang modern, menghitung sedikit dengan banyak, ya pasti lama. Yang pasti itu gak mungkin bareng. Pasti walaupun pakai alat canggih apapun, tetap ada perbedaan. Pasti itu. Itu kalau menghitungnya lancar. Apalagi tidak lancar. Kalau sedikit kan kemungkinan ya sebentar. Seandainya mengingat-ingat barang sedikit ya. Kalau banyak kan lawama. Jadi menunjukkan semuanya itu apa namanya menjadi beban. Itu yang halal. Apalagi kalau yang haram ya tidak dihisab, malah menjadi beban, yaitu jadi adab, jadi siksa. Dan di sini dilarang mendekati hal-hal yang mendekati dosa. Ya, di sini di Al-Quran ditafsiri tentang zina, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia ya. Ya karena apa? Ya itu kan bagian dari larangan Allah ya. Baik jelas maupun rahasia. Jangan-jangan kalau tidak dijelaskan yang jelas maupun rahasia, wah ini yang jelas yang tidak boleh ya. Atau mungkin seperti korupsi. Korupsi itu rata-rata kan rahasia. Ya jelas kalau sudah dibaca bukunya, laporannya, ada hal yang janggal itu baru jelas. Itu kadang-kadang masih mengelak kan ya. Baru mungkin di pengadilan dibuktikan oleh hakim. Itu kan bagian dari ayat ini. Ya tinggal karena fawakis, hal yang jelek, hal yang dosa, ini dosa besar gitu kan. Dan jangan membunuh manusia sing ngawur, yang tidak dihalalkan oleh agama. Ada yang diperbolehkan membunuh ini apa namanya orang yang khat ya, kena si pembunuh, balasannya kan dibunuh. Ini maksudnya misalkan pembunuh, nah si pembunuh ini kan boleh dibunuh, itu maksudnya ya, kena khat. Kalau gak ada apa-apa langsung bunuh orang, ya ndak boleh gitu maksudnya. Ndak boleh dalam arti berdosa kan gitu. Apa ya ada tapi secara agama itu tidak boleh. Nah, kalau diperbolehkan Rasulullah saja, orang munafik yang perang tiba-tiba pulang dibunuh ya ndak up. Itu jelas, zaman Rasul kan jelas ya. Jelas munafiknya. Karena apa? Ya karena Rasulullah ditunjukkan oleh Allah, dan apa yang diperintah Rasul, karena Rasul langsung datang dari Allah ya. Kalau tidak mau mengikuti perintah Rasul ya munafik. Beda dengan di era sekarang. Kalau di era sekarang pemimpin memerintah rakyat atau bahkan tidak bisa langsung dituduh munafik. Karena apa? Ya karena sekarang kan hubungan dengan kepentingan duniawi. Kalau Rasul kan langsung agama. Tidak ada kepentingan lain. Karena apa? Buktinya apa? Rasul kan tidak menginginkan kesuksesan
seperti orang-orang menguasai. Nah, kalau orang biasa pemimpin kan ingin menguasai ya, setelah menang ya rata-rata yang menguasai, gak mungkin setelah menang dia jadi terbelakang ya, ingin ngatur kan. Itu kalau manusia biasa, walaupun kelihatannya baik tapi tetap ingin menguasai, itu kalau manusia biasa. Kalau kawati kaya kisos wakatil ridatilan khati murtad warajmil muksan lan keranjam wong muslim, ini yang boleh dibunuh ya. Di orang pembunuh, zina mukson itu boleh ya. Orang murtad itu kalau negaranya negara Islam dan ada aturannya. Kalau negaranya model sekuler atau model tidak khusus negara Islam ya tidak boleh, nanti malah jadi bisa-bisa konflik perangan, tidak bisa melaksanakan aturan malahnya. Ya aslinya begitu ya, tapi untuk menerapkan kan ada ya, kalau di zaman Nabi ya pasti, karena apa? Ya langsung datang dari Allah ya. Dari kaum temengkur madkur, dari kaum temengkur al madkur dari tersebut ikwasokum perintah Allah insra bikan madkur lah supaya sira takluna anganan sira tatabar. Maksud aturan-aturan itu adalah diperintah oleh Allah ya. Maksudnya tidak boleh membunuh orang ngawur, yang boleh dibunuh kan yang hak. Kemudian tidak boleh ini ya, membunuh anak kecil, ini di zaman jahiliyah dan lain sebagainya, banyak ya, melakukan hal yang diharam Allah ya, baik jelas maupun yang terang-terangan maupun yang rahasia. Ini ada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi di era sekarang malah banyak ya, berkembang sesuai dengan budaya yang ada sekarang. Karena apa? Mungkin dulu kan penjelasan lewat mata atau omongan, sekarang kan lewat dunia maya malah bisa direkam kan ya. Wala taqrabu aja para sebab maliyatim ing bondone yatim illa bilati ka pekerti al bil khotel pekerti alati ya konten alati ya utai angalati ka utai khosla iku asan lo bagus wa ya utai khosla iku mabaran fi iku tetma khosalahu utai maliyat. Jadi maksudnya tidak boleh dekat harta anak yatim, ini maksudnya harus dijaga ya, jangan sampai ya, kadang-kadang orang itu anak yatim kan masih kecil ya, kalau jangan-jangan kalau diurusi malah diambil sebagian, karena anak kecil kan belum tahu ya, kecuali ini kalau ya ngurusi harta yatim, kalau ya malah tambah banyak atau minimal sama tidak berkurang setelah nanti diberikan kepada anak yatim setelah anak yatim dewasa kan gitu. Itu yang dilarang menjadikan susut atau rusak. Kalau tidak susut malah bertambah ya enggak masalah kan gitu. Kata jablo saya untuk mengko apa yatim asud tahu ing kuat yatim ayah tali makan yang ngimpi sopo yatim. Nanti maksudnya pokoknya sampai dewasa, di sini digambarkan sampai balik. Paupulan nekanos al kaila entakran wal misalan timbangan bil kiting adil berangkat watar kebaslan tinggal nyutu, maksudnya ya diberikannya itu ya sama minimal, atau mungkin berkembang harta kan bisa berkembang ya, mungkin bisa sama kan. Lihat hartanya ya, yang dimiliki apa. Lanu kalifu ora merti ingsun nan awak illa usa kejaba sak kuwatin nafsu tokota sakot fidalika in dalam auful kaila fi fa'in ahto alamun man fil kain takra wal mau ya lawur sikatan nian isin. Jadi
Tapi ini Allah tidak memberatkan yang sampai tidak mampu fisiknya, tidak mampu orangnya. Ya sesuai dengan kemampuannya di dalam timbangan, maksudnya di sini ya di dalam barangnya itu loh. Ditimbangan kan kalau barang ditimbang seperti emas. Nah, kalau tanah kan tidak ditimbang. Tanah kan dari sudut luasnya dan mungkin barang yang lain kan. Di sini disebutkan kalau mungkin barangnya berkurang atau apa misal. Kalau mungkin tidak sengaja berkurang, ya ini makanya Allah melihat hatinya. Hatinya memang orang itu mungkin mengurangi yang diserai tadi, atau memang ya ketidaktahuannya. Ya, hatinya kalau memang tidak tahu ya tidak masalah. Kalau niat itu kan ingin dimiliki sebagian atau mungkin bagaimana gitu, atau kemanfaatannya ya. Falamu akhodata mokohodata permojo aliman amadab maka tidak ada resiko bagi orang yang diserai untuk memegang harta yatim. Fa'in kunta masra fi kumin wahin kho Pak Dilo moko adilasa bisingkat kan teman. Jadi kalau orang mengatakan hukum atau lainnya ya harus katakan yang sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang apalagi orang yang sangat hubungan dengan duniawi, hubungan dengan jabatan, kadang-kadang mengatakan itu yang agak apa ya, yang gak jelas, remeng-remeng. Akibatnya ini boleh apa enggak? Kadang-kadang jawabannya kurang begitu tegas ya. Nah kalau kurang tegas ini menimbulkan ya orang melakukan yang sebenarnya tidak boleh ya dianggap boleh karena jawabannya kurang tegas. Ya kenapa? Ya mungkin orang yang mengatakan ini ada kemauan, makanya ya ucapannya atau hukum yang diucapkan dikatakan tidak 100% tegas. Walau kan lawan ono opo almakulu wong kang den ucap lahu almakula menang sebab pengucap au alaihi an la sekab. Jadi iku da kurba dan kerap ai koroban, walaupun yang apa ya sing diberitakan atau yang diberitahu itu nanti bermanfaat dengan ucapan atau menjadikan masalah dengan ucapan, itu adalah kerabatnya ya, tetap harus diucapkan. Yang sebenarnya walaupun punya dampak negatif maupun punya dampak positif, dan yang diberitahu itu adalah kerabat, ya harus tetap diucapkan. Wa bi adilan kanjen Allah aufu nuwana sapa sira zalikum utai mung dilu iku wasokum perintah Allah ing sira bikan dalik lalakum tata karun ngalap itu sapa sira pitan katain wasukun. Ini bukan sebenarnya takfif ya, ini mungkin kekeliruan tulisan. Dan dengan janjinya Allah ya kita ikuti ya, janji Allah dalam aturan yang ada di kitab suci, aturan yang disama Rasulullah kita ikuti. Yang semuanya yang sudah disampaikan Allah, diwasiatkan oleh Allah dalam hati, yang diperintahkan oleh Allah, perintah dalam hati yang harus dijalankan dan haram untuk dijalankan, ya harus diikuti supaya kita ya menjadi orang yang menerima petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih paham tentang Al-Quran. Dan apabila ada kekurangan, saya menerima masuk agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu bil robah wabil islami dinah wa Muhammadin nabiyya wa rabbi zid ilma warzuqni fama rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabil tawal hidayah wa ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.